sebagai penolong sodakoh kita, sebagai penolong infak kita, sebagai penolong. Yang penting habis zakat, infak, sodakoh jangan dibatalin. Dibatalin itu jangan disebut-sebut. Kenapa? Ada ayatnya nanti di Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kau batalkan sedekahmu, pahalanya ya habis gara-gara disebut-sebut. Jangan. Udah kayak kita buang air aja, buang air kecil, buang air besar, emang dipikirin? Nyai, kalau bisa buang air besar dipikirin? Ya, bekas makan sate tadi. Kagak. Iya. Ikhlas, ya ikhlasnya kayak gitu. Iya, alhamdulillah kan? Iya, tawa baik. Ya begitu kan, udah alhamdulillah. Masih dikehendaki oleh Allah, masih bisa melakukan amal soleh. Tuh. Alhamdulillah tuh ya. Iya. Terus saya katakan begitu. Makanya itu menjadi penolong si mayit nantinya. Karena dia gemar sedekah, gemar infak, gemar sedekah. Dan tadi sholat malamnya, ketika sholat 5 waktunya dijaga, berusaha harus semakin hari sampai akhir hayat kita harus semakin baik sholatnya. Kenapa? Karena sholat kita menjadi ukuran. Kalau sholat kita baik, maka itu akan pengaruh kepada amal ibadah yang lain. Tapi kalau seseorang amal sholatnya rusak, maka akan menjadi rusak amal yang lainnya. Makanya perbaiki sholat, perbaiki sholatnya. Artinya jangan ditunda-tunda salah satunya, khusyuk dan sebagainya, tepat waktu. Apalagi menjadi penolong kita. Jadi bukti konkret taubat itu bukan berarti kita sholat taubat istighfar doang. Kelakuan kita dilihat oleh Allah. Iya, ibu punya duit segepok, punya duit sekarung, maka dikeluarin. Ya, kagak terbukti taubatnya kalau begitu mah. Iya, yang penting duit boleh yang halal ya. Jangan duit doang haram dibuat bangun masjid, ya sama aja, kagak dapet nilainya. Kan begitu. Makanya mohon maaf selalu saya sampaikan. Yang terbaik hari ini Ibu Sania ya binti Saan, kalau pengen nilai amal solehnya, pengen nilai pahalanya terus ngelir, maka selaku anaknya berarti Ibu Uci ya, Ibu Uci harus bisa ya senantiasa mendoakan almarhumah dan selalu beramal solehah. Insya Allah amalnya nyambung kepada ibunya. Begitu. Nah di antara kita juga begitu tuh. Ada bapak kita yang udah meninggal, ibu kita yang udah meninggal, doain. Saya katakan, ya doain bukan hanya doa, tapi perilaku kita juga benerin. Karena pahalanya juga ngalir buat orang tua kita. Pelajarannya bukan buat almarhumah Ibu Sania doang hari ini, buat kita semua hakikatnya. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Buat penolong. Kalau kita udah istighfar, kita mohon ampun terus, minimal meminimalisir. Masa sih kita berani maksiat? Kalau udah banyak istighfar man, masa sih kita kalau udah mohon ampun tiap hari ya, mulut kita nggak jaga, astagfirullahaladzim, tiap hari saya mohon ampun, masa saya masih nggak jaga mulut saya? Kan begitu. Ada tarikan, ada magnet kayak gitu. Tapi kalau orang yang kering daripada istighfar, ya gampang banget. Ya. Belinya sih beli sayur, tapi sama tukang sayur, si anu. Emang apa sih anu? Iya, nyambung dah. Iya, yang begitu aja udah masuk kategori dosa besar. Hati-hati, jangan pernah mau tahu urusan orang. Ya, kayak gitu aja. Udah fokus aja sama suami masing-masing. Gitu. Nah, suami sama anak udah urusin aja, karena itu amanah. Ya, selanjutnya kalau sudah istighfar nih, kita senantiasa beristighfar, senantiasa mohon ampun, senantiasa bertaubat setiap harinya buat penerang nanti kita dikubur. Yang kedua, jadilah orang yang beriman sebenar-benarnya. Tuh, makanya ada ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang beriman sebenarnya.
Jadi kalau disampaikan begini ilmunya, ibu pulang dari tempat ini menuju rumah, rasa takutnya dijaga dan ditingkatin terus kita kepada Allah. Karena di mana kita berada, Allah pasti ngelihat, Allah pasti tahu, Allah pasti mendengar apa yang kita lakukan. Tuh, makanya harus takut terus kepada Allah. Ya, dan istighfar itu jangan setelah sholat doang. Lagi masak juga istighfar boleh. Oh iya boleh. Nih, ibu lagi dengerin tausiah begini sambil istighfar boleh nggak? Iya boleh. Boleh, tapi jangan kenceng-kenceng. Nganggu sama saya entah suaranya. Iya, lagi naik motor tentang yang untuk amin. Saya teriak istighfarnya. Dalam hati aja juga Allah dengar. Itu kan begitu. Ya, saya katakan seperti itu. Tuh, kalau mau terang kuburannya. Kenapa saya sampaikan begini? Karena semua kita, termasuk saya, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kalimatnya? Setelah kullu ummatin ajal, nanti kalau di surat Yunus ayat 9, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Karena kalau ajal seseorang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimundurin, tidak bisa dimajuin. Detiknya pasti pas. Tidak bisa diganti. Kalau dia meninggal jam 7 pagi, ya lewat 5 menit, pas detiknya detik yang ke-30, nggak mungkin di detik 29 malaikat maut ngambil. Malaikat maut nyabut atau kelewatan jadi 31, nggak mungkin lalai. Jadi pas di menit di detik yang ke-30. Tuh, kalau dibicara begitu mah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kekuatan, daya dan upaya semuanya milik Allah. Saya katakan kita memang nggak bisa apa-apa. Iya, saya katakan kita makan tiap hari aja nyuap nih ke mulut kita sendiri itu pakai kekuatan Allah. Iya, ada nggak orang yang nggak bisa nyuap sendiri? Ya. Ada disuapin ya nggak? Iya. Mau begitu? Iya. Saya katakan udah kayak bocah lagi gitu mah. Iya. Tuh kan, ya Nyai masih bisa nyuap sendiri kan? Nyuapin lakinya masih bisa? Oh bapaknya tangga, alhamdulillah. Doain Nyai. Tuh kalau benar-benar cinta sama suaminya doain. Mudah-mudahan saya sama suami saya dikumpulkan oleh Allah di dalam surga nanti. Amin. Itu bukti cinta. Ya, jadi jangan cinta ketika orang hidup doang, ketika mati didoain kagak. Aduh, jangan. Ya, saya katakan makanya harus taubat tadi. Ya tadi yang kedua adalah jadi orang beriman. Tingkatkan terus, jaga dan tingkatkan terus rasa takut kita kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman ciri yang keduanya apa? Setiap hari imannya meningkat, naik, bertambah. Makanya kalau ada kehilapan, kalau ada dosa, kalau ada keburukan, kalau ada pelanggaran yang dilakukan, cepat istighfar. Istighfar itu sebagai penghapus dosa. Weh, ada yang tanya, hilaf dari yang kita lakukan hari ini. Begitu. Karena hari ini bacaan Quran kita, zikir kita, istighfar kita, saya katakan itu menjadi syahid nanti di yaumil akhir. Masa orang habis zikir dia maksiat kan begitu. Makanya banyak-banyak istighfar. Tadi saya bilang ringan di lisan tapi berat di timbangan di yaumil akhir kelak nanti adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ringan di lisan berapa detik doang tapi gede banget pahala. Pahamnya ya? Iya, saya doain mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah rahmati hidup ini dan diberikan keberkahan. Iya. Nanti kalimat ya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, supaya iman kita meningkat itu jangan sampai tidak berinteraksi dengan Quran. Sama Quran kudu dibaca terus. Kalau zikir, ibu dalam keadaan haid, dalam keadaan halangan, zikir boleh nggak? Boleh, sampai bilang nggak boleh. Tapi ibu jangan masuk ke masjid, nggak boleh. Iya, ke masjid mau ngapain? Lagi haid ke masjid. Ya di rumah aja, zikir, banyakin. Hah? Sama aja.
musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Jangan di rumah latihannya. Nih di rumah ini. Imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita masuk sebagai orang beriman itu banyak-banyak tawakal, berserah diri kepada Allah. Dikasih sekian syukuri, ya. Dikasih yang tidak kita cita-citakan syukuri. Hari ini dikasih suami begini disyukuri, hari ini dikasih anak begini disyukuri, tetap disyukuri. Saya katakan iya. Kalau ada orang yang hari ini belum dikasih anak, bersyukur. Ada cerita Nabi. Hari ini dikasih banyak anak, lihat Nabi Adam. Memang kalau dia dikasih anak banyak, anaknya berapa? Dia puluhan. Saya katakan, padahal dulu belum ada bidan, belum ada dokter. Kan begitu. Makanya tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Makanya tetap bertawakal. Ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah. Mereka di situ kalimat yuqimunas shalah bukan mengerjakan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat tapi mendirikan. Jadi habis sholat dijaga sholat. Karena nilainya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Surat Al-Ankabut 29 ayat 45. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. 29:4. Ya. Orang yang sholatnya benar itu tiap harinya habis sholat dia bisa mencegah perbuatan dirinya, perilakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Bohong, fitnah, gibah, tinggalin. Jangan sampai terjadi. Sayang, eman sholatnya. Yang keluar jangan keluar katanya. Makanya begitu tuh perempuan mah, mau keluar aja izin sama suaminya. Apalagi sekarang enak, ada handphone. Iya. Ayah, saya mau beli cabai. Gak apa-apa, izin. Itu nanti wanita soleha begitu. Beli cabai. Iya. Kata suaminya kalau beli cabai yang pedas ya. Iya. Kalau pedas bukan cabai namanya. Terus selanjutnya ya. Jadi namanya orang beriman itu ketika sholat tapi dia bisa menjaga sholatnya, bukan hanya ngerjain doang. Makanya orang kalau sholat habis azan, habis sholat sunnah, sebelum sholat wajibnya namanya apa? Iqomah itu mendirikan. Wa iqomis shalah wa atuz zakah. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa gemar menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan hartanya. Nanti jawabannya ada di surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita mau bersih hati, bersih jiwa, bersih perilaku, bersih dari dosa-dosa, banyakin infak, banyakin sedekah. Ya bersih hartanya. Karena di kanan kiri kita, depan belakang kita banyak orang fakir miskin nggak? Banyak. Kalau kurang-kurang, ya. Kalau ibu mau kurang-kurang nih, saya ada yayasan namanya Cita Dua apa? Ada di Bintaro, ada pesantren anak yatim. Kalau mau diterima banyak, saya katakan begitu aja. Sekolah saya gratis, ya bagi yang yatim piatu. Padahal masuknya mahal, maka gratis. Ya kalau udah masuknya hampir 60 juta kan mahal, lumayan. Ya bayarannya hampir 4 juta. Segitu kalau ada orang yang fakir, miskin, ya, dan dia hafal 3 juz di awal, maka digratiskan. Jadi subsidi hilang. Banyak kalau punya orang yang kagak punya banyak. Tuh. Ya, yang ketiga, apa persiapan kita untuk menuju kematian setelah taubat? Ya, taubat itu sama juga istighfar setiap harinya. Tadi bentuk diri kita menjadi orang-orang beriman. Yang ketiga, jadilah orang-orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Kalau udah bertakwa, kalimatnya di surat 3 Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut.
dan janganlah kamu mati kecuali dalam badan muslim. Muslim ini bukan soal KTP doang, agama Islam tidak, tapi muslim itu diartikan ya ada 4 kalimatnya: tunduk, patuh, taat, dan berserah diri secara totalitas kepada Allah, baru dikatakan muslim. Iya, makanya kalau kemusliman seseorang hilang, ada kewajiban yang ditinggalin. Ya susah tuh, masuk surganya susah ya. Ya kewajiban apalagi yang di rukun Islam, sholat ditinggalin, puasa nggak dikerjain, zakat nggak dibayarin, mampu pergi haji tinggalin juga. Ya ini sekarang lagi musim haji nih, karena udah mau Dzulhijjah kan. Ya sekarang tanggal 28 pas 28 Juni, Dzulqa'dahnya juga sama 28 Dzulqa'dah. Jadi 2 hari lagi yang punya kurban ya, kalau yang punya kurban kalau yang udah niat kurban tanggal 1 Dzulhijjahnya nggak boleh motong apapun. Ya kalau saya laki-laki nggak boleh nyukur kumis, nggak boleh nyukur jenggot, nggak boleh nutup kuku kayak gitu kalau udah niat kurban. Oh kalau udah niat kurban, makanya cepetan, mumpung belum hari raya Idul Fitri belum ada, segera ya seperti itu. Nah, kenapa kita jadi orang Islam disuruh begitu sama Allah, suruh bertakwa sebenar-benarnya? Karena nanti yang masuk ke pintu surga nggak ada yang nggak bertakwa, semuanya bertakwa. Makanya saya sampaikan, siapa manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Yang paling bertakwa, mana ayatnya? Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Apa ayatnya? Ya, apa kalimatnya? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah yang paling bertakwa. Mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih waktu, mumpung masih dikasih kesempatan, rawatlah, jagalah, tingkatinlah, bentuklah diri kita supaya menjadi orang yang sebenarnya bertakwa. Awasilah itu melalui suami. Ya, kita taat aja sama suami, insya Allah. Dalam keadaan apapun suaminya, tetap kita harus taati, kecuali suami nyuruh yang kagak benar, jangan ikutin. Ya, suami nyuruh nyolong, jangan. Suami saya nyuruh tetap kagak boleh, kalau yang sembarangan mah. Gitu, paham ya? Kenapa sampaikan begini? Lihat ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, jadi Islam itu tidak dikategorikan cuma sholat doang, puasa doang, zakat doang, haji doang, nutup aurat doang, tidak. Tapi Islam itu harus menyeluruh. Ya, seperti itu. Segala sesuatunya, aturannya harus kita patuhi. Oh, jangan sampai kita tidak patuhi. Nah, yang membuat orang itu sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan predikat husnul khotimah karena dia masih menjalankan, mengikuti khutuwatis syaiton. Apa tuh? Langkah-langkah setan. Makanya yang kayak gitu, kalau udah terlanjur kita melakukan langkah-langkah setan, ngikutin langkah-langkah setan, istighfar, masih ada waktu. Kenapa saya katakan? Karena orang kalau sudah sakaratul maut, ya kan doanya ada, Allahumma hawin alaina fi mudahkanlah dalam sakaratul maut. Ketika sudah sakaratul maut, maka tertutuplah pintu taubat, tertutuplah pintu ampunan. Siapa yang di sakaratul maut sekarang? Belum, berarti pintu taubat masih terbuka. Begitu. Dah 3 aja. Ya. Taubat, pulang dari sini taubat. Ya, banyakin istighfar. Kalau bisa mah ratusan kali, ribuan kali. Saya katakan setelah itu kunci selanjutnya adalah jadilah orang yang beriman sebenar-benarnya, jadilah orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Kalau ibu udah jadi orang bertakwa sebenar-benarnya, masya Allah, ya kita punya masalah apapun di dunia ini. Wa may yattaqillah, surat 65, surat At-Tahrim, ya, At-Tolak, maaf, At-Tahrim 66.
Itu ayat 2 sampai 6 dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka Allah selalu akan berikan solusi yang namanya jalan keluar dalam kehidupan. Yang namanya orang hidup pasti punya masalah, tapi kalau dia bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya enggak usah khawatir. Kalau jadi orang beriman bertakwa, mah hidup ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? 1697. Ya, barang siapa baik laki-laki maupun perempuan yang dia beramal soleh dan dia melakukannya dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kalau ibu punya rumah tangga hari ini, insya Allah punya suami yang soleh. Kalau ibu hari ini diberikan keturunan laki-laki maupun perempuan, insya Allah dijaga oleh Allah, dibentuk mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Insya Allah. Makanya, bicara sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita hadir hari ini, kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Kita punya suami, saya punya istri, saya katakan semuanya dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Kita punya keturunan anak-anak laki-laki maupun perempuan dibentuk oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana min hadid dunya ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur asatijatina wa umur abnaina wa umur min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi Ibu Saniyah binti Sa'an. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Apabila ada kebenaran mutlak datang dari Allah, kita tidak boleh ragu-ragu di dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.